Anak sing Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Amin, amin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kita kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, setelah kita bahas tentang doa, kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran, surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 83-84, yaitu terkait dengan doa. Doa dalam hal ini doa para nabi, yaitu doa Nabi Ayyub alaihissalam. Baik, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Ayatnya ini surat Al-Anbiya ayat 83, surat ke-21 ayat 83. Baik, kita coba urai. Ayat ini diawali dengan wa. Wawunya Oh, sebagai harap atau berarti bisa jadi ini ada kelanjutan dengan harap sambung dengan ayat sebelumnya ya. Dengan ya. ayat sebelumnya Sebelumnya karena di situ kan Al-Anbiya itu mengisahkan para 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 nabi. nabi, Sesuai namanya Al-Anbiya itu para para nabi. nabi. Baik, jadi berarti ini dannya melanjutkan kisah tentang para nabi. Wa dan Sulaiman kemarinnya. ya Sulaiman. sebelumnya ada tentang kisah nabi Sulaiman. sebelumnya. Mm-mm. Sulaiman ya. Ya Nabi Sulaiman. Daud. Ya. Sulaiman ada Daud, Yahya ya. Nabi Daud, Nabi Daud, Lut. Sulaiman ya. Baik, nah tiba-tiba sekarang wa Ayyuba. Ayyuba ini isim. Isim, Isim. Isim ya, isim nama isim alam, isim nama. alam nama. Ini mansub ya. Mhm. Bukan Ayyubu, bukan Ayyubi, tapi Ayyuba. Aduh bang. Kalau Ayyuba mansub itu fathah mansub, peluangnya itu objek kalimat ya, Iya, maf'ul bi. Maf'ul bi kan kalau mansub kan Hmm, objek iya, kalimat. iya, MB. Dalam benak kita di kotak cerdas satu harus ada fiil fa'il maf'ul bi. Hmm, Kan hmm, kalau maf'ul bi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jebret maf'ul bi. iya, Harus ada fiil fa'il fi'il atau fa'il. ada fiil amr di sini. Harus ada fiil. Bisa fiil fa'il atau fiil amr ya. benar. Coba kita lihat terjemahan. Di terjemahan dan ingatlah ya. Oh, Iya. jadi ada Ingatlah ingat. tanda kurung. Nah, berarti nanti di Ingat. sini ada fiil Fa'il. amr yang mahdzuf yang dibuang. Nah, Dalam ilmu balago kan ada membuang kata ya, Iya, iya, hmm, buang kota tidak Ustaz. membuang kata biar apa singkat tapi tetap maknanya bisa Tetap. dipahami. Makanya ini kalau mau didohirkan wa udkur Ayyuba gitu. Dan ingatlah tentang Ayub. oh, Nah, cuman udkurnya nggak disebutin juga. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini pasti paham bahwa ini lagi mau mengisahkan tentang Nabi Ayub. Ayub. Makanya ini ada yang dibuang, kata yang dibuang. Yang dibuangnya apa? Mahdzufun. Yang dibuang. Yang dibuangnya adalah fi'il Aman. Aman. amr. Karena ini Allah lagi mengajak kepada audien lawan bicara untuk mengingat kisah Ayub ya. Siapa Hmm. Ayub? Ini Nabi Ayub. Karena tiba-tiba Nabi. jebret fathah mansub. Iya, Kalau mansub mah kan fi'il fa'il baru mansub gitu ya. Oh, Subjek predikat baru objek atau fi'il amr baru objek. objek ya. Jadi nanti ini ada di sini kata yang dibuang ya. Makanya di terjemahan dan ingatlah dalam tanda kurung. Kenapa tanda Iya. kurung? Karena katanya nggak ada dibuang, tapi makna harus tetap muncul. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita karena sudah belajar balaghah, ada hadap biar ringkas tapi maknanya
tetap bisa difahami ya. Wa ayyuba dan ingatlah Ayub ya. Terus Ayubnya emang bagaimana Ayubnya? Nah, kita lanjut. Isim ini ya. Dzaraf zamani keterangan waktu. Tatkala atau ketika boleh. Ketika. Ayub ketika apa Ayub? Memohon. Nada. Nah, ini fiil. Fiilnya fiil madi. Nada. Wazannya fa'ala. Mhm. Fa'ala ada sisipan alif. Fa'ala menyeru. Nada teh makanya ada nida. Nida panggilan. Berarti nada memanggil. Kata kerja atau berdoa. Hmm. Siapa yang berdoa? Ada nggak fa'il dohirnya? Yang isi marfu ada nggak? Nggak ada. Setelah nada. Bahu. Nggak ada ya? Iya. Oh, berarti kalau nggak ada fa'il yang dohir, isim yang marfu nggak ada, berarti subjeknya ada pada kata nada ini. Domir, mustatir, huwa. Dia berdoa. Siapa dia? Ayub. Ayub. Oh, berarti, dan ingatlah Ayub ketika Ayub berdoa. Atau menyeru, atau memanggil. Memanggil, menyeru, berdoa kepada siapa? Tuhannya. Robbahu. Nah, kenapa ini robba? Ini Karena idopat maf'ul mansub Mhm. ya, mansub sebagai objek Objek kalimat. kalimat. Jadi robahu itu idopat, asalnya roban tambah hu. Robannya tanwin dibuang karena mudhof, hunya mudhof ilaih. Bentuknya idopat, i'rabnya fathah mansub, jabatannya setelah fi'il fa'il berarti maf'ul bi bi. objek Kalimat. kalimat. Kan gampang ya. Jadi dari harokat itulah jabatan kata. Robnya, siapa Robnya? Ayub. Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hmm. Nah, jadi begini. Dan ingatlah Ayub ya. Wah Ayub. Nah, ini dan ingatlah Ayub. Ayubnya bagaimana? Ketika atau tatkala nada dia berdoa, dia menyeru, dia memanggil. Menyeru siapa? Memanggil siapa? Robbahu, Robnya Allah. Ya, itu satu kalimat tuh. Bahu. Kenapa roba? Karena dia maf'ul bi. Kalau maf'ul bi harus mansub. Kenapa ini maf'ul bi? Karena sudah ada fi'il fa'il. Kotak cerdas satu ini fi'il fa'il maf'ul bi. Ngapol. Cuman fa'ilnya ada pada fi'ilnya ini bersatu ya. Ya, Bersatu dalam suka dan suka Suka. ya. Suka terus ya kita. Baik, nah di sini ada kata uzkur yang dibuang. Kenapa uzkur Ingat. dibuang? Kan struktur kalimat itu kalau mansub itu nggak ujuk-ujuk ada mansub nggak harus ada fiil bisa fiil fa'il atau kalau fiil fa'il kan kalimat berita alam khobari kalau ini uzkur kalam insya'i fiil amar ya fiil amar uzkur itu mananya dan ingatlah gitu. Makanya ingatlahnya dikasih tanda kurung ya Hmm. kenapa Ya. kurung karena secara lafadznya nggak ada dibuang, tapi harus dimunculkan makna itu. Kita sekarang paham karena udah belajar Bala. balaghah ya. Ada hadap membuang, membuang kata, membuang kalimat bisa. Mulai dari membuang huruf, membuang kata, bisa membuang kalimat ya. Coba kalau wadhkur ayuba lebih panjang ya. Kalau wadhkur ayuba ya nggak usah disebut udhkurnya juga udah apa? Udah paham. Maksudnya ini lagi bercerita kan Anbiya ini suratnya ya. Anbiya Ya. itu surat tentang Para para nabi. nabi. Nah, ini satu kalimat. Wa udkur ayyuba itu satu kalimat. Inna darobahu satu kalimat lagi. Hmm. Ini sebetulnya kalam insya'i wa udkur ayyuba inna darobahu kalam apa? Khobari. Hari. Cuman jadi singkat wa ayyuba inna darobahu seperti satu kata, ini seperti satu kalimat. Padahal sebetulnya dua ya. Baik, ini lagi Betul. kalimat berita ya. Inna darobahunya itu kalimat berita, khobari ya. Inna darobahu kalimat berita. Berita. Baik. Terus
Nah, kan logika kita ya ini lagi diarahkan untuk apa? Mau membahas tentang doanya Nabi Ayub. Mm-mm. Ya. Kan pasti emang bagaimana sih doa redaksi Nabi Ayub teh doanya gimana redaksi kan gitu ya logika Ya. kita. Tani Nah, ternyata setelah ini apa? An Anna tambah itu sebetulnya Anna tambah ni. iya Anani. aku ya. Anani Anak tapi di sini nun nun yang di ininya dibuang. Nun yang di Ini. domir mutasilnya dibuang. Ada Mm-mm. sih. Dah. Karena ada apa? Bisa juga cuman ya Hmm. mutakalim aja. Cukup ya mutakalim aja. Jadi Ani Ani itu adalah Anna tambah ni. Anna ini temennya apa? Inna, saudaranya Inna ini. Ada faktor yang mempengaruhi mubtada khobar. Ada Inna, ada Kana gitu ya. Iya. Kalau Inna punya teman saudara, salah satunya Anna. Hmm. Anna itu sesungguhnya. Nah, karena dia adalah Arab taukid bentuknya ini sama dengan inna, makanya sini ini domir muttasil sebagai isim anna gitu, isimnya gitu. Jadi annani itu jadi anni. Kan kalau inna tambah ni aja bisa innani, bisa inni ya. Sama ini juga annani bisa anni. Sesungguhnya aku. Bayangkan ini bahwa ini kalimat diucapkan oleh Nabi Ayub ya. Iya. Nabi Ayub zaman kapan gitu dari Nabi Muhammad? Kan sekian tahun ya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ratu. Ya, nah ini didokumentasikan menjadi kalamullah. Ini redaksi doanya Nabi Ayub. Ani, jadi begitu ya. Jadi Ani, sesungguhnya aku ya Allah gitu. Kan lagi doa ya. Iya. Sesungguhnya atau ya Allah, sesungguhnya aku. Ya Allahnya ada nggak? Ya Robnya? Nggak ada ya. Tidak. tidak Nah itu ada. juga sudah balago lagi. Kan biasanya Allahumma atau Robbana gitu ya atau Robbi kan gitu. Nabi Ibrahim kan ada Robbi, yang lain juga ada Robbi atau Robbana. Ini tiba-tiba Robbi atau Robbananya nggak ada, langsung Ani Ani. sesungguhnya aku. Tapi ini konteks lagi doa kan ya. Sesungguhnya aku gimana ini? Baik, Masa nih. masa. Nah, masa ini fi'il madi. Ya, fi'il madi berapa huruf ini masa? Masa Tiga. Tiga. Masasa asalnya. Udah Faro gitu ya, Tiga. mudoab disebutnya. Fiil madi mudoab maksudnya apa? Ain fiil sama lam fiilnya sama. Sama. Ada farro ya firru. Ada madda ya muddu. Mana Oh. ya munnu. Nah ini fiil madi sulasi mujarot tiga huruf hanya ada hurufnya yang double. Disebutnya mudoab. Ada yang sama Udah. hurufnya. Ain fiil huruf tengah sama lam fiil huruf terakhirnya. Masa itu apa artinya? Masa itu menyentuh atau menjamah seringnya orang bilang menjamah menjamah Iya. itu menyentuh baik ani ya Allah ya Rob ani sesungguhnya aku masa menyentuh Ya. pertama pertanyaannya siapa yang menyentuh dan kepada siapa menyentuhnya kan gitu Mhm. siapa yang menyentuh dan kepada siapa menyentuhnya ternyata masa apa dulu setelah masa nih. nih nah ini domir mutasil Sa. karena dia disandingkan dengan fiil masa nih maka ini domir mutasilnya mansub sebagai objek. Mhm. Isim domir muttasil mansub. Kenapa mansub? Setelah fiil. Dia sebagai objek kalimat. Ya. Masan nih. Oh, menyentuhku. Menyentuh saya. Atau menyentuh kepada saya. Nah, nun yang ada di ni ini itu tetap dipakai. Itulah yang disebut kalau pernah dengar nun wikoyah. Nun wikoyah itu nun untuk menjaga si domir mutasil ini biar kelihatan domir mutasil. Karena Oh, kalau nunnya nggak ada, masayi nggak enak. Makanya ini nunnya dipertahankan, dijaga. Jadilah nun wikoya. Wikoya teh nun penjaga. Kalau nun yang di sini ini hilang. Karena ani gitu. Makanya nun ketika di ya mutakalim bisa ada. Contohnya ini masani, masani.
atau nunnya hilang. Ini atau innani gitu. Ini Innani. atau anni. Nah, nunnya nun di apa? Nun di yang mutakalimnya ini dihilangkan. Karena yang menjadi domir mutasilnya sebetulnya ya-nya. Disebutnya ya mutakalim. Huruf ya yang menunjuk sebagai domir mutasil yang menunjukkan kepada pihak pembicara tunggal. Mutakalim wahdah kalau kata santri. Kalim. Pembicara tunggal, saya. Kalim. Baik, Ani sesungguhnya aku, masa nih telah menyentuhku, telah menjamahku gitu. Logikanya As- apa kalau sudah ada fi'il maf'ul bih? Siapa ya? Siapa Siapa yang ya? telah menyentuh? Kalau siapa itu lagi nanya subjek. Subjeknya siapa? Siapa yang Apa? telah menyentuh Nabi Ayub itu siapa? Ad-duruh. Jawabannya ad-durru. Coba lihat ad-durru. Isim bukan ad-durru. Isim. 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 Ini warnanya harusnya biru ini harusnya karena isim. Kalau hitam ini apa fiil. Isim ya, ini ad-durru. Harokat akhirnya apa? Doma. Domah. Kalau doma irobnya apa? Rafa. Sub. Marfu Marfu. atau rofa. Kalau ada Mhm. isim rofa, marfu setelah fiil maf'ul bih apa berarti jabatannya? Fa'il. Fa'il subjek. Isim marfu setelah fiil atau apa setelah fiil maf'ul bih maka dia subjek kalimat. Ad-duru itu apa? Duru itu sebetulnya bisa berarti kemelaratan. Kan yang Oh. ini apa? Yang am hasibtum yang ada ayat lain wadurroi ya. Nah, mirip-mirip itu kemelaratan atau ya penyakit. Nah, terjemahannya apa ke Indonesia? Subjek dulu. Baik. Iya. Ya Allah, ini ya Allahnya dalam lagi-lagi tanda kurung karena Robbinya nggak ada. Kenapa Hmm. harus dimunculkan Robbi? Kan ini lagi ngedoa ya. Kan Nabi Ibrahim kayak Robbana ini askantu atau Robbi jali kan itu ya. Nah ini mah Iya. di Nabi Ayub mah nggak ada Robbinya atau Robbananya. Tapi harus dimunculkan. Itulah yang disebut ada membuang ya yang dibuang, membuang. Robbi ani asalnya Robbi ani masaniya dzurru. Sesungguhnya aku ya Allah ad-dzurru kemelaratan masani Iya. telah menyentuhku. Hebat nggak kalimatnya? Iya Sesungguhnya betul. kemelaratan telah menyentuhku, telah menjamahku gitu. Kan hebat ini ya kalimatnya. Ya Nabi Ayub juga nabi ya. Mhm. Ini udah bahasa-bahasa apa? Sudah bahasa-bahasa sastra gitu. Sesungguhnya kemelaratan telah menyentuhku, menyamahku. Coba lihat diterjemahkan, di terjemahan di mushaf. Apa terjemahannya? Ditimpa atau menimpa? Ditimpa. 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 Baik. Kalau ditimpa aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Pasif Secara ya. bentuk ini massa aktif atau pasif? Pasif. Ini Ini pasif. massa nih, massa. Aktif. Aktif, aktif. Aktif. Masa aktif. Pasif mu depannya. Kalau Itu ini kutiba, jadi musisa gitu. Musisa. Kalau aktif kutiba, fuila, nusiro gitu. Kalau masa, masasa atau masasa atau masa gitu. Bisa kepaham sampai sini? Ya. Iya. di Jadi terjemahan di mushaf itu sudah diolah. Kok ditimpa ya padahal kata kerjanya masa. Kalau masa masa. mah aktif gitu. Nah, disitulah kita pentingnya kita mengetahui bentuk kata biar ini sebetulnya kalimat aktif atau pasif gitu. Bisa kepaham sampai sini? Ya, Iya. Dia apa, Karena Ustaz? kan Jadi ini pasif kan ya? aktif, Aktif. Aktif. aktif aktif ini aktif. telah Eh, menyentuhku Jadi Itu penyakit. jadi terjemahannya apa ad-duru kemelaratan telah menyentuhku, telah Hmm. menjamahku. Oh, berarti telah menimpaku gitu. ah, Menimpa bet- bukan ditimpa. hmm, Tapi coba lihat di terjemahan, ditimpa apa menimpa? ditimpa. 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 Kalau ditimpa mau pasif ya. Ya. Mhm. Kalau perkataannya menimpa Ustaz, Kalau terjemah perkataannya perkata. menimpa, tapi ketika dirangkaikan malah jadi ditimpa ya. Iya, Nah, itu kan jadi beda ya. Aku telah ditimpa penyakit. Itu secara kalimat kan jadi rubah ya. iya.
Padahal bentuknya. terjemahannya penyakit telah menimpaku. Penyakit telah menjamah, telah menyentuhku atau menimpaku gitu. Kalau pasifnya itu Musa. Pasifnya Musa harus mu pokoknya. Mus, Kutiba. Ya. Musisa jadi musi, Musa gitu ya. musa. Iya, musa. Musisa jadi Musa. Pasifnya harus kutiba, nusiro atau musisa, Musa. Tapi ini kan masa. Kalau Musa. masa mah fa'ala ya. Kalau masa fa'ala. Sampai sini bisa ketangkep? Insya Allah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ini kalimatnya kalimat nah, sekarang Tahu itu jasanya, perbedaannya. be- I'rabnya, Pak. nah I'rabnya kalau luas. irobnya misalnya masa itu fi'il madi maklum aktif. Nabi. Madi Aktif. maklum. Madi maklum teh aktif, menyentuh, menjamah, menimpa gitu. Me. Ini itu Me apa? ya, Maf'ul me, bihi ya Ustaz? me ya, arti Indonesianya me. Nah, sekarang gini, ini kan ada apa Anna sama isimnya. Itu kan faktor. Anna itu kan Ya. faktor, saudaranya Ya. Inna. Kalau ada isim Inna, harus ada khobar Inna. Kalau ada isim Anna, harus ada khobar Annanya. Hmm. Kan misalnya Innallaha sami'un alimun. Kan gitu. Hmm. Iya. Innallaha ghafurur rahimun. Kan gitu. Ya. Ini Inna sama isimnya, khobarnya mana sekarang? Khobar Annanya. Allah. Masa Nah, jumlah jadi fi'liyah. ini ternyata begini. Jadi Anani itu atau Ani itu anak sama isimnya. Setara Ya. dengan Inna sama isimnya. Innallaha misalnya setara dengan gitu. Ya. Khobarnya mana? Khobarnya ini berupa jumlah. Jumlah Jadi fi'liyah. masani duru itulah khobarnya. Satu jumlah, satu kalimat. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, maaf. Fi'liyah, fi'liyah. Boleh khobar berupa jumlah fi'liyah? Boleh. Boleh. Tidak mesti mubtada khobar itu isim sama isim aja, enggak. Hmm. Bisa khobarnya berupa kan khobar itu kan bisa macam-macam ada bisa apa bisa jar majrur bisa idofat bisa kalimat bisa jumlah ismiyah jumlah fi'liyah bisa ketangkap ini khobar kan Ya. Iya, khobar Ustaz. anak disebutnya kenapa khobar anak karena kan ininya anak faktornya amilnya. Iya, iya. Nah, Kabar ini adalah anak dan isimnya yang ini coupling ini. Nah, ini sebetulnya jembret belah dua nih harusnya ini. Nah, coupling iya, ini inilah khobarnya, khobar anak. Hanya kabar anak. khobar anaknya itu masaniya dzuru. Hasan ya dulu. Ya, Iya, iya. masaniya dzuru. Coba berupa kalimat jumlah. Jumlahnya apa? Fi'liyah, fi'il madi. Ya, ini. Iya, Iliyah ya. Fi'liyah, fi'il madi. Nah, ini unik ya karena biasanya kan kalau innallaha sami'un, khobarnya kan biasanya berupa isim lagi. Ya. Iya, Nah, iya. ini ternyata khobarnya berupa kalimat atau jumlah. Jumlah. Nah, ini kalimat apa? Ini adalah redaksi doa dari Nabi Ayub. Ya. Ani masadia Masa niat masaniya dulu. duru. Kalau masalah Entah ya-nya jadi fathah, arhamnya. itu mah faktor ini ya harokat bantu ya. Iya, Karena ada untuk dua guru. sukun, dua huruf sukun ketemu, iltiqa'u as-saki. Nah, dua huruf sukun ketemu, ya sudah, ya-nya ini jadi dibantu alat pakai fathah ya. Hmm. Enggak masani, enggak, tapi masaniyahnya harokat bantunya fathah. Nah, ini satu Masanya kalimat, ini masaniyah dulu. Ini satu kalimat, satu kali. Iya, iya, satu iya. kalimat ini. Kalimatnya sebetulnya kalimat ismiyah, mubtada khobar asalnya ini. Anak ini asalnya karena pakai ana saya karena pakai Ini faktor ana jadi ini anani jadi mansub ini masanya anani. dulu. Nah ini satu kalimat. Jadi ngedoanya cuman sesungguhnya aku ya Allah kemelaratan telah menimpaku. Udah aja gitu. Satu kalimat ini. Udah sempurna gitu Ustaz ya. Sudah sempurna ini satu kalimat. Secara kalimah ya. Kenapa sudah sempurna? Karena apa? Isim inna atau ana sama isimnya udah diikuti khobarnya gitu. Lafaznya. Itu Udah diikuti khobarnya. Ini sudah sempurna satu kalimat. Ya, makanya setelah ini coba apa setelah ini? Wa anta Wa arham. anta baik. Kok ini ada wa ya? Nah, ini waw itu keren.
Makanya ada istilah wow keren, wow keren. Ja- Jadi wow itu bisa sebagai apa? Harap atau bisa awal kalimat isniafiyah bisa apalagi kosam bisa sumpah. Ternyata Ya. ini bisa juga disebutnya wow haliyah hal. Bisa wow hal. Hal itu kan menjelaskan keadaan. Kali ya. Oh iya. Hal menjelaskan keadaan, keadaan lah keadaan. Bisa juga artinya penjelas keadaan hal itu. Iya iya. Makanya Iya. coba dilihat terjemahannya. Padahal atau sedangkan di situ ininya. Sedangkan. Padahal engkau Sedangkan ya. Sedangkan. Kan kita mikir kenapa wow di terjemahan sedangkan kan wow mah dan di mana-mana juga. Atau Saya demi kalau sumpah gitu ya. ya. Nah, inilah karena dia diterjemahkan sedangkan atau padahal, inilah yang ada yang disebut wow hal atau halia. Maksudnya wow wow yang lagi menjelaskan keadaan. Keadaan siapa? Keadaan lawan bicara, robnya. Iya. Wa padahal atau sedangkan, wa setelah wa apa? Anta. Anta tak itu kamu, isim domir munfasil. Mubtada dia subjek kalimat. Ya, ide itu maksudnya isim domir munfasil yang terpisah. Iya. Mubtada. Marfu dia kan mubtada, subjek kalimat. Wa anta, sedangkan engkau ya Allah gitu. Atau Iya. sedangkan engkau ya Allah. Jadi ini lagi mau ini. Ya Allah, kemelaratan telah menimpaku. Sedangkan engkau, wa anta, apa Iya 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 iya. sedangkan engkau. Jadi lagi apa? Ada dua kondisi gitu. Nah di sini lagi menjelaskan keadaan. Wa anta atau padahal engkau. apa penyayang Setelah anta apa? Ar Orang. Arhamu. Arhamu ya. Arhamu. Nah, arhamu itu asalnya arhamun. Wazannya af'alun. Itu apa? Isim Pak iya. tafdil. deal Isim tafdil. arham Arhamu af'alu. Arhau. iya Haru. Dari Arhamun Arham. asalnya. Asalnya arhamun. Ingat lagi bahasan isim tafdil. Af'alu. Iya. Lebih Lebih. 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 Bisa Lebih. bermakna lebih. Bisa Iya. bermakna ter. Ya. Komparatif atau superlatif. Ingat itu? Conjunction. Conjunction. Ya. Degree comparison. Ya, degree comparison bisa komparatif, kalau ada min bisa superlatif, ter gitu ya. Nah, ini mun, tanwin asalnya isim. Makanya juga isim tabdil ini. Ahmad, kenapa tanwinnya hilang? Nah, kalau ada tanwin hilang, nada-nada apa ini? Idofat. Berarti ini jadi Mudah. Down. mudhof. Tuh, udah ditulis mudhof. Mudhof mah nggak boleh tanwin. Arhamu. Arhamu teh yang eh, Ter. tersayang, yang paling sayang, maha penyayang, boleh maha penyayang. Untuk Allah kan ini. Maha ya. Untuk superlatif bisa bisa maha. Ter maha. Arhamun asalnya, karena jadi mudhof, tanwinnya buang. Baik, kenapa dia domah? Kenapa dia domah? Bukan arhama, bukan arhami. Tahu? Arhamu. Jadi Karena anu kabar Ustaz. Nah, kan kabar. ini sudah ada anta, mubtada, subjek. Mubtada. Kalau ada Kabar anta. sudah ada mubtada butuh Khobar. khobar. Kalau Kabar. khobar harus marfu. Nah, ciri marfunya ini di arhamu. Ya, Khobar ya. khobar. Ini mah normal, mubtada khobar biasa. Iya iya betul. Nah, cuman karena ini tadi tanwinnya hilang, berarti apa? Iya. Harus dilengkapi ini dengan mudhof ilaih. Ya, makanya arhamur Arhamu. rahimin. Baik, ar-rahimin isim ya. Ya. Isimnya bilangannya tunggal ganda jamak. 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 Mudah kan? Salim. Salim. Cirinya apa? Iya nun biar Ya, gampang. nun. Ujungnya na, panana, jana ya. Ya. I'robnya apa sekarang i'robnya? Cer, Oh, Maju. majrur. Majrur. Jer boleh, majrur boleh. Itu mah istilah ya. Ada yang nyebutnya Ya. jer boleh, majrur boleh, khopan juga boleh. Ya. Apa ciri majrurnya? Huruf iya. Ya dan nun. Kalau Nah, ciri majrur huruf iya aja.
Oh iya iya Kalau iya ciri jamak ya nun satu paket panana. iya Kalau iya jarnya iya Ustaz. Jadi majrurnya Iya mak iya. baru yang ya. Ya. Iya Ustaz. Karena ada rohimun. Wow, itu ciri marfu Iya ya. yang baca kasar. Nah, jadi ini mansub. Oh, bukan mansub sebetulnya. Saya salah ini. Harusnya majrur ya. Memang bisa mansub juga Iya bisa. Mansub bisa. iya Tapi karena ini adalah dia mudhof ilaih, makanya ini pasti Majrur. majrur. Ini saya salah ini. Yang salah jangan diikutin. Majrur ini harusnya. Kenapa majrur? Jadi mudhof ilaih. Kenapa mudhof ilaih? Kan ini arhamu, asalnya arhamun ya. Mun. Apa artinya ar-rahimin? Banyak orang penyayang. Atau para penyayang, boleh para penyayang? para penyayang. Boleh. Para Boleh, penyayang. Orang-orang para penyayang bisa penyayang Ustaz ya. kan? Para penyayang. Ya, Maksudnya orang-orang orang-orang yang penyayang. menyayangi orang-orang penyayang gitu. Iya. Nah, sekarang gini. Antanya kan isim domir munfasil mubtada. Ya, Ya. dia dianggap marfu si anta ini, walaupun nggak kelihatan marfunya. Kalau sudah Karena ada mubtada, mana khobarnya? Arhamur. Nah, Arhamur Rahimin. jadi khobarnya itu idofat. Arhamur rahimin. Makanya kalau khobar harus marfu. Ciri marfunya ini domah pada mudhof. Jadi arhamur rahimin itu adalah idofat. Ya. I'robnya marfu. Mar. Domah pada arhamu pada mudhof. Karena dia marfu berada setelah mubtada, maka idofat ini jabatan katanya adalah Khobar. khobar. Gitu. Wa anta arhamur rahimin. Apa artinya wa anta arhamur rahimin? Kalau dan ini berdiri sendiri dan artinya kalau berdiri sendiri dan. Tapi ini engkau lagi disambungkan dengan tadi doa Nabi ya Ayub. Iya. Sedangkan engkau bisa Padahal juga padahal engkau teh ya Allah dalam keadaan engkau maha penyayang di antara para penyayang. Nah, itu yang disebut wow hal itu dalam keadaan gitu. Padahal wow, engkau ya Allah atau sedangkan engkau ya Allah adalah dalam keadaan engkau itu sebagai maha penyayang di antara para penyayang. Bisa kepaham ini wow hal ini? Iya, iya. Jadi menjelaskan keadaan si Robi yang tadi lagi dihapus Robinya. Sudah dihapus tapi ini harus dieksplor di sini. Makanya ini harus ada terjemahan dalam keadaan. Kalau adalah mah itu ciri khobar. Wa-nya sedangkan atau padahal anta engkau adalah dalam keadaan arhamur rahimin, maha penyayang atau maha penyayang ar-rahimin di antara para penyayang. Manusia ada penyayang banyak, manusia yang lain. Kalau itu semua dikumpulkan, yang para penyayang sedunia akhirat dikumpulkan gitu. Allah yang maha penyayangnya gitu. Ini lagi memuji Allah nggak ini Nabi Ayub? Iya. iya iya Lagi muji. Bisa juga Ustadz selain memuji, dia menuntut gitu. Ini bahasa tingkat tinggi ini, bahasa tingkat tinggi ini. Ya, dia menuntut tentang Jadi dia derita. meminta, kalau menuntut bisa asa ini. Jadi dia lagi memohon. Mm-mm. Merayu. Ya, lagi. Nah, coba-coba. Kan gini nih. Wa Ayyuba dan ingatlah Ayub, ya. Ada apa dengan Ayub? Tatkala nada robahu dia memohon kepada Allah. Baik. Terus apa doanya, permohonannya? Ya Robbi, ya Allah, Robbinya dibuang. Ani, sesungguhnya aku, masania duru, kemelaratan telah menimpaku. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha penyayang di antara penyayang. Katanya engkau maha penyayang di antara penyayang. Hari aku ini lagi melarat gitu. Iya, Kan betul. gitu ya? Iya, iya betul Ustadz. Bukan menyindir, ini mah berdoa. Kan engkau maha penyayang di antara penyayang. Ya, engkau maha penyayang di antara para penyayang. Saya ini lagi melarat menimpaku, kata Nabi Ayub. Coba-coba dalam konteks doa, ada nggak permohonan minta sembuh ini? tidak ada Nggak ada. Nih, apakah ada perkataan minta sembuh dari Nabi Ayub? ini Tidak. ini Ya, Nggak dia ada. sembuh. Berarti cuma mengadu.
Iya. mengadu. Jadi ya Allah, Kayak anak kecil kemelaratan makan telah jajan. ya Allah, kemelaratan telah menimpaku. Engkau kan maha penyayang di antara para penyayang. Tahu saya gitu, udah. Mana permintaannya ini? Kan secara dohirnya nggak ada ya. Iya. Mungkin mengandung permintaan, Ustaz. Ya, maksudnya jadi ini Nabi Ayub itu kan Ya. tingkat tinggi, dia malu lah Bagus kalau harus bahasa ngomong. ya. Malu kalau harus minta Jadi Nabi langsung. Ayub itu malu kalau harus ngomong to the point gitu. Ya. Enggak. Ya Allah sembuhkan aku. Nggak sampai gitu Nabi Ayub. Cuman bilang, Ani Ya. masaniya duru, kemelaratan telah menimpaku ya Allah. Wa Imin. antar rahimin, sedangkan kau itu maha penyayang di antara para penyayang. Nggak mungkin akan menelantarkanku terus selamanya, nggak mungkin gitulah. Sembunyi Ya. minta Tersembunyi permohonannya. sembunyi permohonan dalam kalimat Arhamur Rahimin itu Ya, ya. ada nggak minta syifa sembuh gitu? Nggak ada kan ini. Enggak. Tersembunyi. Nah, kan Allah maha tahu ya. Iya. Kan kemarin Tahu. kita sudah bahas bahwa kita kan ma'rifat sudah paham bahwa Allah itu maha mendengar. Bukan hanya ucapan, bukannya pikiran. Bersitan hati Allah maha mendengar. Iya. Dengar ya. Benar. Batinnya Nabi Ayub berbicara nggak batinnya? Ya, bicara Ustaz. Allah tahu nggak? Tahu. Tahu. Tahu banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu isi hati Nabi Ayub gitu. Ya Nabi Iya. Ayub di hatinya bisa jadi ingin sembuh. Cuman saking tingkat tingginya hanya bilangnya Ani masani duru wa anta arhamur rahimin. Nggak ada kata-kata minta sembuh. Ini permintaan orang yang tingkat tinggi ini ibaratnya. Ibaratnya malu lah kalau harus ngomong. Disangkanya nggak ridho gitu dikasih aduru. Menyindir kali. Bukan menyindir, ini mah Enggak. kan dia ridho sama ketetapan Allah. Nabi Ayub itu ridho kalau Allah memberikan aduru. Ridho. Kan. Walaupun lama, nggak tahu nih berapa lama nih aduru menimpa itu kan. Penyakit menimpanya, kemudian juga hartanya hilang, keluarganya hilang, Anak-anaknya. ya Ya. anak-anaknya. Nah ini kan Pergi sudah berlangsung berapa lama ini lama. Udah Kalau dia 7 tahun minta Ustaz. sembuh, kalau Nabi Ayub ada permintaan mengucapkan minta sembuh, seakan-akan nggak ridho atas ketetapan Allah ad-duru itu gitu. Iya. Kan ini Iya, tingkat betul. tinggi nih, bukan level kita ini. Malah dipuji Allah ya Ustaz. Pokoknya mah Nabi Ayub itu ridho atas apapun ketetapan Allah. Ya Allah. Masya Allah. Ridho, nggak minta sembuh, nggak. Kalau minta sembuh seakan-akan Nabi Ayub nggak ridho atas ketetapan Allah ad-duru menimpa gitu. Nabi Ayub cuma lapor, ya Allah, ini kemelaratan sudah menimpaku ya Allah. sakit ini Sedangkan aku. engkau maha penyayang di antara para penyayang. Cuma ngomong gitu. Oleh Allah diijabah nggak ini kalimat dengan kalimat ini? Berjabah. Masya Allah. Ya, kadang malu jadinya. Ay, kita mah kan minta segala macam kita minta ya. Apalagi kalau lagi seperti ini. Makanya ini nggak akan istilahnya, wah ini tingkat tinggi lah ini. Dalam posisi dia tidak sehat, hartanya Oh. hilang, keluarganya nggak ada, masih mintanya nggak minta ini sebetulnya. So, kalau menurut Dohir, ada permintaan nggak ini? Ada kata-kata minta nggak di sini? Nggak Enggak ada. Ustaz. Kalau minta makan Allahumma inna nas'aluka asyifa misalnya gitu. Ya. Ada nggak di sini Allahumma inna nas'aluka? Nggak ada. Dan suruh kasyifain. Cuman apa ini? Curhat ke Allah, curhat aja. Oh iya. Karena bisa jadi Nabi Ayub khawatir kalau dia minta sembuh seakan-akan nggak ridho atas ketetapan Allah gitu ya. Masya Allah, ini tingkat tinggi ya, subhanallah. Nggak akan sanggup lah kalau kita mah ini. Kita Iya. minta sembuh lah Ustaz. Kalau kita pasti minta sembuh. Iya. Kalau kita pasti minta sembuh. Ini kan udah Engkau berlangsung berapa penyembuh, lama ini? sembuhkan penyakitku. Emang kalau nggak tahu, tahu. Makanya, nah ini. Nabi Ayub itu tingkat tinggi. Allah tahu. Makanya nggak usah minta juga. Cukup di hati juga Allah tahu. Ya, tapi yang diucapkannya cuman curhat. Ini curhat. Curhat dan pujian ini. Pujian. Wa anta Iya. arhamur rahimin kan itu pujian kepada Allah. Iya. Kalau Allah dipuji gimana? Kalau Allah dipuji
Senang. Ya senang. Akhirnya apa? Pas dilihat oh iya Mengabulkan. ya, ya sudahlah. Ya. Dikabulkan. Disitulah Allah berkehendak untuk memberikan Ustazah benar. kesehatan kepada Nabi Ayub. Ayub. Itu ada di kisah ini di surat 39, surat Shad itu ada kisahnya. Ya, Kisah Ya. kesembuhannya suruh apa? Suruh nginjak-injak tanah atau gimana apa? Tanah. Heeh. Hentakkan Nanti kaki di tanah. keluar air apa suruh Ya, mandi. mandi. Udah mandi mandi. sehat badannya. Udah yang berikutnya nanti apa datang lagi kalau Allah datangkan ininya keluarganya ya. Nah, tapi Diganti. dari sisi doa, dari sisi redaksi doa kan nggak ada doanya. Iya, ada doanya Ya Ustaz. Allah, subhanallah, masya Allah, ini luar biasa Nabi Ayub. Nggak akan kuat lah kita, nggak akan kuat kita. Hanya mengadu aja ya Ustaz. Hanya mengadu aja. Mengadu semua. Heeh. Nah, cuman kalau kita gimana? Ya kalau kita makan manusia biasa, ya Kita mengadu. ungkapkan aja. Mengadu ya, Ya. permohonannya juga Ya. ya silakan. Ya Allah, bla Iya. bla 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 bla. Ya. Ya seperti doa yang Allahumma rabban nas itu berarti kita meminta paksa. Engkau Meminta, yang itu menyembuhkan, bukan mendohirkan, Tuhan. itu mendohirkan. Ya silakan nggak apa-apa. Yang penting jangan Allahumma memaksa rabban nas. Allah. Yang penting Ashibi jangan ba'sa memaksa isfi Allah. kan kita nyuruh Allah ashibi ba'sa isfi. Ya itu berdoa boleh itu mah. Boleh ya Allah sembuhkan, sembuhkan. Itu mah memang doa itu harus ada ungkapan, harus ada kalimatnya. Ini mah Ya. Nabi Ayub doanya tingkat tinggi gitu maksudnya. Iya Kita makanya. tingkat rendah ya Ustaz. Tingkat rendah. Nah, kalau Nabi Ayub kan nggak minta ya Allah sembuhkan aku sakit Nggak udah minta, berlama Nabi sakit. Ayub nggak minta. Dalam Dia hanya sekali mengadu kita aja nih gitu. sembuhkan ya Hanya Allah. mengadu aja, ya Allah, kemelaratan sudah menimpaku. Sedangkan Engkau Maha Penyayang di antara penyayang. Amin. Udah beres. Iya, oh, Masya Allah. Tapi sakitnya disembuhkan sama Allah. Nah, baik. Ini kan Langsung. nggak ada nada doa ini nggak ada ya. Mana permohonannya? Nggak ada. Syifa nggak ada. Ya, baik. Terus kondisi Nabi Ayub selamanya sakit atau Allah berikan kesehatan setelah doa ini? Sembuh lah. Kesehatan. Coba lihat ayat berikutnya ya. Makanya ini ayat 84. Benar. Nah, kita coba ini dulu. Nah, ini ayat 84-nya. Fastajabana lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum mahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ini ayat 84-nya. Baik. Iya. Nggak tahu berapa lama dari ungkapkan tadi ya dari ayat 83 ke ayat 84 ini nggak tahu berapa lama. Nggak ada keterangannya ini. Masya Allah. Iya, Ya. jaraknya berapa itu? Jaraknya berapa lama? Kan kita masuk ke penasaran berapa lama sih Paman? Ini nggak ada keterangannya. Ya. Baik, yang jelas setelah Nabi Ayub tadi, Ani masaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Doa tingkat tinggi banget ini malu ya jadinya kalau kita mah ya Allah minta sehat terus kalau kita maksudnya teh ketika tidak sehat minta sehat kan seakan-akan tidak ridho gitu atas ketetapan Allah ya. Nah, itu sampai segitunya Nabi. Baik, fa maka ya. Fa maka itu harap atop lagi mau melanjutkan cerita gitu ini ya. Maka Ya. lagi melanjutkan cerita. Maka apa? Istajabna. Istajabna ini wajan ada istafala. Allah Allah. akan menyembuhkan, Ya, Semoga. itu minta, mohon. memohon Cuman ini sembuh. Ya. ini cuman adalah apa? Ada huruf ilat yang dibuang kelihatannya ya. Nah, ini nanya kami. Jadi fi'il Rajab. madi wazan istafala. Kalau ista itu bisa bermakna tuntutan atau permohonan. eh Ini kan dari atas ke bawah Ustaz ya istilahnya. ya, Biasanya kan dari bawah ke tapi ini atas. adalah kalimat kami telah menjawab, kami jawab, kami kabulkan. Jadi ini Allah yang jawab ini. Iya. Berarti ista itu tidak hanya memohon, tidak hanya permohonan. Ista itu istighfar, mohon maaf, mohon ampun, istisqa, mohon hujan gitu ya. Nah ini mah kalimat fastajabna, maka kami kabulkan gitu. Kami kabulkan. Siapa kaminya? Allah. Allah. Ya, Allah. Allah bisa Allah sendiri atau ada keterlibatan selain Allah. Iya. Iya. Kalau nah itu bisa sendiri, Allah sedang mengagungkan atau apa? Atau ada keterlibatan selain Allah. Siapa nanti yang terlibat atau apa yang terlibat di surat As-Saff itu apa? Air ya. Kan ada Oh iya. sarananya air. Ini kan sebenarnya artinya
Berarti dia terlibat Ustaz. Ya, jadi nah itu kami berarti Allah bisa sendiri atau Allah ada apa? Ada perangkat lah gitu, ada pasukan gitu ya, ada selain Allah. Bisa malaikat, bisa benda, makhluk gitu ya. Bisa makhluk juga. Bisa makhluk juga, bisa orang, bisa benda gitu Dokter ya. juga. Bisa Kalau nah dokter. itu kan Allah dan selain Allah bisa ada Yang terlibat. keterlibatan makhluk gitu, tapi atas atas kudrat irodat Allah tentu ya. Kerja sama dengan Allah. Ada ada partisipasi lah, ada partisipasi dari makhluk atas apa? Atas perintah Allah tentunya ya. Atau wasilah Ustaz ya. Wasilah ya ada misalnya gini, kalau mau kenyang ya harus minum gitu. Nah, si air itulah yang diminum, nggak ujug-ujug kenyang gitu. Nah, berarti kalau Allah mengenyangkan ada si airnya, sarananya. Memang ini wazan apa? Wazan ista itu ada maknanya untuk menunjukkan permintaan, permohonan, ada juga untuk apa? Mendapatkan, ada juga macam-macam artinya. Meringkas kalimat, ya. Jadi tidak melulu atau maknanya bisa fiil mujarodnya juga sama. Jadi ista Iya, ini bisa juga artinya seperti mujarod. ya. Jadi nggak ada makna apa-apa gitu. Bisa. Kalau ista yang kita kenal kan permohonan. Ya. Ya. Goparo mengampuni, istakbaro mohon ampun, ada mohonnya. Astagfirullah, Nah, ista juga astagfirullah. bisa apa? Bisa maknanya seperti mujarod. Jadi artinya nggak Oh, ada fungsi, seperti nggak ada fungsi istanya. iya. Dalam konteks apa? Bisa jadi itu variasi ya, wallahu a'lam. Variasi untuk membaguskan bahasa ya Ustaz. Ya, diksi lah itu ibaratnya kalau dari sisi public speaking. Lahu baginya, Sini. jar majrurnya bagi siapa? Bagi Ayu. Fakashafna tuh, fa lagi, maka lagi ini lagi ada bukan hanya Allah mengijabah ya. Fa maka kasyaf itu apa? Menyingkap, membuka. Nah maka kami buka fi'il madi ini. Maka kami buka, kami bukakan. Atau kami apa? Kasyaf itu kami hilangkan di sini ternyata. Kami sembuhkan ya Ustaz. Nyata. Kami hilangkan ya. Hilangkan penyakitnya. Hilangkan apa? Ma apa ya? Isim mausul. Nah, isim mausul kan isim. Nah, ini bisa Ma juga ya. couplingnya apa? Coupling maf'ul bi. Ya, Lebih ya. Kan kami singkapkan, Apa ya? kami hilangkan. Apa yang kami Ma. hilangkan? Ma apa ya? Ma. Objek bisa jadi. Bisa sebagai Hmm. couplingnya coupling maf'ul bi objek. Tapi bentuknya isim mausul. Objek apa yang bihi dengannya. Maksudnya apa? Apa yang ada pada siapa? Pada Nabi Ayub. Jadi apa yang Oke. ada pada Nabi Ayub kami bukakan, kami singkap. Kami Apa yang ada pada bukakan. Nabi Ayub? Penyakit. Min Iya. durin. Nah, min dari durin apa? Kemelaratan penyakit. Dari penyakit. Oh, berarti ini faka fastajabna lahu dan kami ijabah doanya bagi Ayub, kata Allah teh. Yang pertama fakashafna dan kami bukakan, kami hilangkan ma apa yang bihi dengannya mindurin dari penyakit. Oh, berarti kami hilangkan penyakitnya gitu. Jadi yang pertama setelah doa tadi kami kabulkan doanya, lalu Iya. kami hilangkan penyakitnya yang ada pada Ayub pada bihi padanya gitu. Kami kabulkan doanya. Tuh, oleh Allah ternyata dianggap doa ya. Iya. Ini fastajabna, kami jawab kan? Benar. Kami perkenankan. Padahal tadi nggak ada redaksi doanya, cuman curhat tadi mah ya. Ani masannya dzurru wa anta arhamur rahimin. Allah maha paham, maha tahu bahwa itu di dalamnya apa bersitan hatinya pasti ada permohonan doa gitu ya. Nah, fastajabna lahu, maka kami ijabah baginya gitu. Kami kabulkan. Di hati Nabi Ayub kira-kira mau apa? Semua mau? Sembuh. Ya, kemungkinan lah di hatinya, Mbak. Namanya manusia normal ya. Wallahu a'lam. Iya. Fakasafna dan kami hilangkan mabihi min durin. Apa yang ada dengannya dari penyakit, dari penyakit yang ada padanya gitu. Berarti kalau penyakitnya hilang jadi apa? Sehat. Sembuh. Sembuh ya. Nah, wasilahnya ada dari surat Shad ayat 42.
Di situ Ya, untuk apa? Ya apa disuruh kakinya untuk apa? urkud rijlika. Menghentakkan kaki ke tanah. Tiba-tiba keluar air, suruh mandi. Oh, berarti nah itu benar. Allah menugaskan air ya. Nah, air itu bagian dari apa? Bagian dari nah ini. Kasafna itu ya. Ya, atau makasyafna ini. Allah ada perangkatnya. Siapa? Bisa malaikat di dalamnya, termasuk yang dohirnya air. Disitulah air menjadi apa? Wasilah ya, ada media gitu. Makanya kalau kita datang misalnya meminta doa ke ulama, ke kiai, ke ajengan, untuk mau misalnya minta kesembuhan apa, suka dikasih air ya. Ya. Nah, jadi air itu wasilah media, bukan airnya yang menyembuhkan. Kudrat irodat Allah, tapi Wasilah ya. disimpan di dalam wasilah. Ya, bisa kepaham ya Mas ini? Alhamdulillah ya. Jadi sudah diberi ya diijabah sama Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian apa? Wa dan harap atop dan apa? Ataina ataina hu ya. Atainahu itu 3 komponen ini. Na-nya na subjek, makanya diwarnain beda. Na subjek. Ata itu apa fiil, hu-nya mudhamir muttasil objek. Ya, kami Baik, datangkan atau kami memberi ini sebetulnya. Kami berikan kepadanya. beri. Kami datangkan, kami berikan kepadanya. Ya. Ata, kalau ata, A-nya panjang itu kami berikan ya. Kami berikan kepadanya. Apa yang kami berikan? Nah, tuh. Ini subjeknya, nah kami, pekerjaannya ata, apa memberikan, objeknya hu. Bisa Bu, mendatangkan, bisa memberikan. Kami Apa yang Allah berikan kepada Ayub? Apa yang Allah berikan? keluarganya. Keluarganya. Ahlahu. Ini kan ahlahu itu idopat. Ya. La mansub. Dia jadi objek kedua. Ya. Kenapa objek kedua? Ini kan mansub objek. Objek kesatunya hu. Masuk akal nggak? Kalau memberi itu, memberi apa kepada siapa? Ya. Atau memberi kepada siapa? Apa? Enaknya memberi apa kepada siapa? Butuh dua objek. Keluarganya. Di Jadi sini kembalikan malahan Ustaz. ya kami datangkan, kami kembalikan. Maksudnya kami memberikan. Kan Iya. Memberi kenapa mengembalikan? Kan sebelumnya keluarganya itu kan ada, terus meninggal ya. Hilang gitu. Ya, pergi gitu ya, pergi karena sakit ya. Nah, makanya meninggalkan dikembalikan, meninggalkan. Nah, didatangkan lagi, dikembalikan lagi, diberikan lagi keluarganya, ya. Kepada siapa? Kepada Ayub. Kan Nabi Ayub itu kemelaratannya itu badannya, keluarganya, Lima lari. hartanya gitu. Iya. Badannya, keluarganya, hartanya. Ada 3 komponennya. Yang pertama sembuh dulu kan, wakasabna Ya. tadi sembuh. ya. Wakasabna mabihi min durin. Setelah sembuh, wa atainahu ahlahu. Allah kembalikan datangkan Keluarga. keluarga. Masuk akal nggak ini ininya? Sangat masuk akal ya. Kan Iya. yang pertama dibutuhkan itu kan kesembuhan dulu ya. Ya. Karena tadi yang Nabi Ayub keluhkan kan ani masaniya dulu. Ya. Jadi hartanya, anaknya, tubuhnya ya. Tubuhnya, anaknya, atau keluarganya hartanya. Jadi Iya. dulunya beliau memiliki kendaraan, binatang ternak, tanaman yang banyak, anak yang banyak. Istrinya banyak nggak istrinya? Di sini nggak Satu disebutin. aja Ustaz. Nah, tapi istrinya setia ya, istrinya setia. Nah, jadi setelah Nabi Ayubnya sembuh, lalu didatangkan keluarganya. Yang bagaimana? Ini susunannya fi'il fa'il maf'ul bih, cuman maf'ul bihnya 2 ya. Ini hu-nya maf'ul bih awal, objek awal, ahlahu objek kedua, ya. Kenapa ahlahu objek kedua? Karena dia idofat, i'rabnya Mansub. mansub. Gitu. Ciri mansubnya ahla ya. Akhlak. Mansub pada mudhof. Keluarganya. Nah, kalau hu di sini kepemilikan. Kalau hu di sini keluarga dia, lil milki, keluarga milik dia. Siapa milik dianya? Milik Ayub. Ya. Iya. Kalau hu di sini domir mutasilnya sebagai
objek karena Objek. bersanding dengan fiil ya. Nah, itulah fungsi domir mutasil bisa sebagai objek, hu di sini. Kalau hu di sini sebagai lil milki, kepemilikan, posesif gitu ya. Baik, terus apa lagi? Ya. Mislahum. Wa Mislahum. mithlahum dan wa-nya dan Mislahum. mithla dan mithlahum. Mithlahum kan Semisal. idopat juga ya. Ya. Iya. Idopat Iya. juga Iya, ini iya. ma'tub. Nah, ma'tub kepada itu, kepada mana? Kepada ya, kan ada atop ya. Kepada ahlahu ya. Semisal mereka gitu. Semisal mereka teh kalau kemarin yang hilangnya apa ya diganti dengan yang semisal gitu. Wa mithlahum, terus apa lagi? Ma'hum bersamanya, bersama mereka. Idopat ma itu dorob ya. Ya. Ini idopat, ma'hum, kalau ma'nya dorob. Boleh nggak dorob diidopatkan? Boleh. Dorob makan, ma itu ya. Bersama mereka. Bersama mereka apa? Ada apa bersama mereka? Wa mithlahum, ma'hum bersama mereka. Apa yang bersama mereka? Mislahum ma'hum. Ya, bersama mereka apa? Rahmatan. Indik. Rahmatan itu apa? Kasih sayang. Ini rahmatan itu apa? Masdar. Nah, ternyata dia jabatannya apa? Maf'uli ajli. Kalau masdar itu di sini maf'uli ajli. Bisa motif atau sebab. Kan Allah semua itu berikan, ya. Allah semua Iya. berikan. Berikan kesehatan, datangkan keluarga yang semisal dengannya. Nah, apa? Terus juga apa? Bersama mereka itu mahum rahmatan. Iya, iya, iya. Karena atau sebagai ungkapan kasih sayang. Sebagai suatu kasih sayang. Kasih sayang dari siapa itu semua yang terjadi ke Ayub? Min indina. Min dari harap jar. Indina sisi kami, idopat. Siapa sisi kami? Allah. Nah, jadi wa mithlahum dan semisal mereka, mereka yang hilang sebelumnya, Gitu. mau bersama mereka. Rahmatan sebagai suatu kasih sayang atau karena kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Min indina dari sisi Ah, kami. Siapa kaminya? al. Allah. Ya. Nah, jadi rahmatan itu di sini disebut sebagai apa? Maf'ul ajli, motif atau kenapa Allah memberi itu semua? Ya, kasih sayang. Kasih sayang dari Allah. Kenapa Allah memberikan kasih sayang ke Ayub? Karena Nabi Ayub kan ditimbanya, wah, nggak disebutin berapa lama, tapi kan udah pasti apa? Luar biasa lah Nabi Ayub. Sabar. Sabar belum tentu sanggup ya gitu. Baik. Kemudian apa lagi setelah min indina? Wa dzikro. Wa. Nah, wa juga ini bisa juga atop kalau ini dan ya. Dan dikro. Dzikro. Nah, dikro ini nyambungnya kemana? Ke rahmatan. Jadi dikro ini disambungkan dengan rahmatan. Karena rahmatan sebagai maf'ul ajli, dikro juga sebagai maf'ul ajli. Wa dzikro. Dan dikro dalam keadaan sebagai peringatan. Motifnya sebagai peringatan gitu. Sebagai bentuk peringatan. Dari siapa? Dari min indina, dari Allah. Jadi itu semua Allah mengabulkan, Allah menyembuhkan, mendatangkan keluarga semisal. Sebagai apa? Sebagai rahmat, kasih sayang dari sisi Allah. Dan pada saat yang sama, dzikro Menjadi peringatan. menjadi peringatan. Bagi siapa peringatannya? Betul. Lil abidin. Ini linya harap jar majrur. Abidinnya apa? Isim jama mudzakkar salim. Salim. Cili jamanya iya nun. Nun. Irobnya apa irobnya abidin? Ya. Majrur. Kenapa Ada majrur? huruf jar. Karena harap Ada huruf jar jar. majrur. Ya. Jadi lil abidin teh jar majrur, abidinnya jama mudzakkar salim, irobnya apa? Majrur. Ciri majrurnya iya. Kenapa majrur? Karena terjarkan oleh harap jarli ini. Oh, berarti itu semua lil abidin itu bagi para penyembah Allah gitu ya. Abid kan penyembah, yang menyembah. Para Abid. penyembah Allah. Bisa juga sebagai hamba ini ya.
Nah, dan untuk menjadi bisa gitu. Dan untuk menjadi apa? Atau sebagai apa? Zikro, peringatan. Bagi siapa peringatannya? Lil Abid. abidin, bagi orang-orang yang menyembah kepada Allah, bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Allah. Abidin itu ya. Jadi orang-orang yang menghambakan diri jadi budak Allah gitulah. Coba lihat budak di Arab waktu itu zaman Nabi, ada nggak budak? Ada ya. Iya, ada. Dan Kenapa sih dulu harus ada budak? Cara Allah menjelaskan sesuatu hal itu apa? Harus deskriptif gitu. Dengan budak di Arab saat itu zaman Nabi, jelas nggak budak itu harus jadi gimana posisinya budak? Iya, Kelihatan betul. kan? Iya, iya. Kelihatan budak. Nah itulah tinggal ini budaknya orang. Kalau hamba Allah, budaknya Allah. Harus seperti itu nanti jadi budak gitu. Jadi metode Allah menjelaskan sesuatu itu apa? Dengan wujud ada. Iya, Biar iya. apa? Biar mudah dipahami gitu oleh oleh para sahabat saat itu. Ya. Nah, setelah itu maka apa budak nggak ada karena Allah juga atau Nabi Muhammad SAW menghilangkan perbudakan. Begitu budak, ada budak perempuan dinikahi oleh majikannya. Ketika jadi lahir anak kan udah bukan budak lagi gitu. Jadi Islam itu menghilangkan perbudakan, tapi yang notabene dulu ada gitu. Dan hikmahnya adanya budak untuk mendeskripsikan bagaimana seorang penyembah, seorang hamba ya. Iya, Nah, iya, iya. biar mudah difahami gitu. Coba kalau nggak ada deskripsinya, mau nerangin gimana coba? Hamba itu. Hamba itu gimana sih? Waduh, nanti ya harus Iya, cari film dulu. Wah, nggak ada film dulu. Tapi ketika iya, ada, mau tahu hamba, tuh lihat tuh si Anu tuh. Coba aja amati dia gimana. Nurut sama bosnya, dia nggak punya apa-apa. Disuruh iya, gimana juga harus mau. Dilarang iya, ini harus mau. Bisa iya. paham? Para sahabat, paham langsung. Nah, itulah cara Allah menjelaskan sesuatu ya. Dengan ada wujudnya ya. Tapi kan setelah Nabi ada mah hilang lama-lama ya, hilang karena Nabi juga menghilangkan perbudakan. Ya. Nafasnya Perbudakan. itu agama Islam menghilangkan perbudakan. Perbudakan. Baik, nah kisah Nabi Ayub ini pertama diuji oleh Allah dari aspek kesehatan, hartanya Harta. dan keluarga hilang. Ya, berapa lama? Di sini nggak ada keterangannya, nggak ada info. Terus apa lagi? Nah, dialami dalam waktu yang cukup lama tadi, ya nggak tahu berapa lama. Tapi kalau Nabi mah wah nggak mudah lah gitu. Nabi namanya juga Nabi. Terus apa lagi? Nah, apa nilai-nilai yang ada dari Nabi Ayub ini? Kesabaran Kesabaran. ada nggak? Kesabaran Ya, suami dan istri. Nah, ada. ini nih. Ini yang tidak mudah ya hari ini misalnya ada istri atau suami yang tidak sehat kan harus dilayani ya oleh pasangannya. Iya. Nah, itu ya. Semoga orang-orang yang mengalami ini Allah berikan kesabaran, kekuatan. Ya. Karena apa? Tidak mudah kan ini menjalani ini. Terus Iya, apa lagi? Ketabahan dan ridho. Nah ini. Tabah dan ridho atas ketetapan Allah. Kenapa ridho? Karena Allah kudrat irodat. Allah berkuasa dan berkehendak. Sesuka Allah. Ya, nyambung nggak dengan bahasan kemarin? Nyambung. Mau digimanain juga itu telanggung Allah. Bagaimana Allah saja. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Nah, penyerahan diri. Ya sudah, berserah diri kepada Allah. Mau digimanain juga, ya Allah. Terus apa lagi? Tawadu. Nah, tadi doanya itu Nabi Ayub, ada kalimat minta nggak Nabi Ayub? iya. Nggak Ada. tahu. Iya, benar. Jadi sangat apa? Tawadu, maksudnya malu lah gitu ke Allah. Malu sama Allah. Nabi Ayub mah malu sama Allah. Ngedoanya aja tadi cuma ani masannya dulu wa anta arhamur rahimin. Malah nggak ada redaksi minta sehat. Tapi Allah tahu ya. Berikutnya tenang, walaupun gimana tenang aja tenang. Ya memang ini tidak mudah, ini nilai-nilai ini tidak mudah ya. Iya, Karena menyangkut apa? Ya namanya diuji, nggak mudah ini. Nah, setelah ini semua, Allah berikan ya apa Allah berikan? Pengabulan Allah. Ya, Allah kabulkan kan doanya tadi. Fastajabna lahu. Terus apa lagi? Ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Fakasabna ma bihi min durrin. Allah kasih kesehatan, kesembuhan. Ya, lalu atainahu ahlahu wa mithlahu. Bahagia lagi nggak?
Setelah sehat, keluarga lagi ada lagi, kumpul lagi, harta ada lagi, bahagia lagi, bahagia, Bahagia. tentram ya. Nah, ini memang tidak mudah gitu ya untuk kisah Nabi Ayub ini tidak mudah. Tapi buat kita ada doanya yang tadi. Ternyata doa Nabi Ayub itu begitu cuman surhat ya. Nah, kalau kita gimana Pak Ahmad kalau kita? Ya kita mah silakan ungkapkan kan doanya juga detilkan silakan, tapi tetap kita harus eh, ya kaidah-kaidah doa tadi harus diawali dengan pujian, pengagungan Allah, motivasi doanya kita mah ibadah, perintah Allah ibadah, memenuhi hak Allah, bukan menuruti nafsu kita, ya. Dalam keadaan tadarruan wa khufyah, merendahkan diri dan khufyah, suara lembut, ada hina, ya, ada perasaan hina ya kemarin dipakai gitu ya. Nah, Nabi Ayub sudah memakai itu semua nggak di doanya ini? Sudah. Sudah Nabi Ayub Sudah mencakup. sudah mencakup yang udah kita bahas kemarin. Nabi Ayub mah ada pujiannya, ada apa, suasana batinnya teh udah full gitu ya, udah full. Nah, jadi ternyata Nabi itu doanya cuma singkat padat, singkat padat, tapi dikabulkan. Nah, terus hari ini kita kalau ngedoa gimana? Kalau singkat padat juga boleh hari ini. Jadi apa kesimpulan doanya, Ustaz? Kalau kita Rabbana atina fid dunya. Ya, kalau mau Iya. doa itu singkat itu maksudnya apa? Ya, makanya orang tawaf aja di rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad kan Robbana atina fid dunya hasanah ya. Itu singkat, tapi kan mencakup berbagai aspek itu sebetulnya. Jagat. dunia. Ya, doa sapu jagat yang notabene orang Arab juga nggak tahu apa itu sapu jagat gitu. Maksud saya dengan Robbana atina fid dunya hasanah aja itu meliputi mau umroh Robbana atina fid dunya hasanah nggak umroh haji. Iya. Robbana atina fid dunya hasanah itu sebetulnya. Jadi dengan Robbana atina fid dunya hasanah, hasanah itu kan kewenangan Allah nanti bentuknya. Jadi sebetulnya dalam konteks sekarang doa mau detil silakan, mau singkat padat juga silakan. Yang penting nilai-nilai aspek-aspek doa yang kemarin sudah dibahas itu sudah kita terapkan ya. Nah, yang penting nanti semoga doa-doa yang kita panjatkan sama Aman. dengan irodah Allah sehingga Kalau kun nyambung. fayakun turun. Kan itu intinya. Amin. Ya, amin. Ya Rabbal. Mau didohirkan, silakan. Tapi butuh waktu. Mau seperti Nabi Ayub, silakan. Tapi yang penting suasana batinnya itu sudah diliputi hal-hal yang tadi. Ada yang sudah kita bahas itu ada di hati gitu ya. Usulnya Ya, wusul kita terus. nyambungnya sama Nah, Allah itu. kalau levelnya sudah tingkat tinggi, dia mah itu apa istilahnya bahasan orang-orang sufi itu apa? Tajalli kepada Allah. Tajalli itu maksudnya apa? Betul-betul dia ini rasanya beda, sudah kerasa gitu. Kalau saya ini hanya teori kalau saya. Nah, teori gak alhamdulillah juga ya, teori juga alhamdulillah ya. Nah, kalau levelnya sudah tinggi, rasa. Kalau rasa kan dia udah ngalamin. Bagaimana nah ini mah paling nggak teori aja dulu lah ya. Kan awalnya dari teori ya. Nah, semoga nanti Allah Iya. ngasih lagi ilmu tentang doa itu gimana gitu ya. Tentang doa itu agar benar kita dalam berdoa kepada Allah ya. Amin. Baik, jamaah sekalian, sahabat sekalian, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Ya. dengan doa ini Ustaz, minta slide-nya yang sebelumnya, Ustaz. Yang sebelum yang terakhir ini. sebelum Sedikit cepat. terakhir, Ya, yang yang ini. apa itu? Lebih Wamislahum itu. animatornya dulu. Wamislahum. Oh, wa mithlahum, baik. Wamislahum. Wa mithlahum. Nah, ini Setelahnya Enggak, itu terakhir. Ini terakhir nih, Di Ustaz. bawah Ini 84. terakhir Sebelum ini. sebelum ini, Wamislahum. baik. Sebelum ini, Wamislahum. nah ini Wa atainahu ahlahu. Nah, ya itu, Ustaz. ini ya. Yang serupa. Wa Reading mithlahum jalan dan dulu. yang serupa dengan mereka, maksudnya ya keluarga Nabi Iya. Ayub ya. Mahum Ya, bersama mereka rahmatan. Nah, ya, Ustaz. rahmatan kasih sayang Allah ya. Jadi dengan begini sebetulnya yang penting mah makanya jaga hati. Iya. Iya, Ustaz. Karena bersitan hati itu juga dianggap doa. 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 Makanya sekarang saya suka wanti-wanti kalau ke jamaah yang mau pergi, hati-hati dengan bersitan hati. Karena itu juga dianggap doa. Hati-hati. Ya.
Makanya jangan sebersih-bersihnya, harus dijaga hati juga. Udah jelas lisan sama pikiran udah jelas. Ini hati harus dijaga. Karena apa? Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ya. Baik, ada lagi yang Ya, ada Ustaz. Ini Sebagai tentang kata rohmatan ya, dengan dikron. Itu kan dikron maktub kepada Tuhan. ya jadi Rohmatan ya, ini masdar di dikro tidak dikron gitu kumaha Ustaz dah. ya baik ini rahmatan, yes. Rahmatan itu kan itu masdar ya. Ya. Masdar oke dia mansub. Nah, Oh, ini kalau dikro kenapa nggak dikron gitu ya? Nah, ya betul. dikro ini dia dikro agak panjang ini ya sebetulnya dikro. Nah, ini eh, peringatan dikro. Kenapa bukan dikron gitu ya? Ya, kan maktub Ya, tadi kepada dikro rohmatan. dalam keadaan untuk menjadi peringatan. Wa Nah, ini dikro. dohmatan tanwin ini enggak tanwin ya. Ya, ini saya juga baru agak ngeh ini Bu Oneng, ini bagus juga pertanyaannya. Karena ini kenapa nggak dikron? Tapi secara Nggak bentuknya ini sama-sama masdar ya. Secara Ya, bentuk ini sama-sama masdar dari dzakara yadkuru dikron. Tapi ini kok dikro. iya. Nah, apakah ini bisa jadi kalau begini ini apa? Bisa jadi ini apa? Dari Atau mungkin Ustaz. Ad- itu. ada Iya. tanwin yang bisa jadi ini Alif tanwinnya dibuang. ketika Gimana? dirubah. Iya, itu. Nah, ini dikro. Jadi ada apa? Ada bisa jadi ini dalam konteks sebetulnya ini isim apa? Maksud. Nakiroh mansub ya. Cuman Iya, iya. kenapa ini tanwinnya nggak ada gitu ya? Kan kalau Iya, ini harus Iya. sebanding lah gitu ya, harus sebanding. Oke, misalnya masdar, mansub, tunggal. Nah, kalau rahmatan kan ini apa? Rahmatan ini kan dia muannas. iya. Muannas. Nah, walau alam ini apakah dikro ini juga dianggap dia sebagai muannas? Nah, itu mah saya belum dapat jawabannya terus terang Bu Neng, kenapa dia nggak tanwin ya? Iya, Kenapa sesat saya. kenapa dia nggak tanwin? Tapi dari sisi yang lainnya mah udah sama. Iya. Nakiro, terus apa masdar, mansub. Nah, dari muannasnya, ini kemungkinan dari muannas ini aspeknya. Rahmatan kan muannas ada tamar butoh. Iya, iya. Nah, ini dikro. Nah, ini dikro itu kan apa alif lazimah ini. Iya, itu. Dia dikasih alif lazimah. Zima itu. Ya, itu ini alif lazimah ini. Ya. Nah, bisa jadi ini alif lazimah itu adalah untuk sama-sama biar muannas. Wanas untuk Kalau muannas dikron ya. mah dikron mudakar kalau dikron tanwin. Ya, Kalau ya. dikron tanwin mudakar. Nah, ini dikasih ya alif lazimah bisa jadi dalam konteks biar sama-sama muannas, bisa jadi Wanas wallahu ya. alam ya. Ya, laras. Ya. Karena harusnya ini dikron, betul. Tapi di situ ada tak marbutoh. Ya. Nah, makanya dikro kemungkinan ya, dikro. Baik, sambil nanti saya cari lagi yang ininya, tapi dugaannya ke sana karena kan ada 4 hal kan kalau yang tawabi 4 hal ya. Nah, ini kemungkinan dari aspek apa? Gendernya. Kemungkinan dari Wanas aspek ya. Iya, gendernya iya. muannas ya. Dia. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya Rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas salah satu doa dari para nabi yaitu Nabi Ayub. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan memberikan irodahnya atas doa-doa yang kita panjatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi